Silau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Saya hormati rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf lahir batin semuanya. Tadi siapa yang harusnya tadi masuk kelas pagi Arto? Tapi habis itu harusnya masuk kelas 47 ya? Harusnya masuk kelas 47. Enggak. Oh. Nah, jadi masuk kartu. Biar biar apa namanya menambahi personilnya. Baik. Ya, alhamdulillah hari ini cerah karena kemarin itu 2 hari kalau tidak salah di Banjarmasin juga. Hari Minggu itu hujan ini ya, dan hujan ya. Banjarmasin Banjarbaru ya. Saya pulang dari sini juga Banjarbaru itu hujan. Sampai rumah habis itu beberapa menit hujan lebat. Hari ini kita akan coba lanjut lagi materi kita terkait dengan microcontroller. Dan kalau dari materi yang ada di slide ini kita masuk ke display segment. Tapi nanti kita coba masuk ke program dulu ya nanti ya. Kayaknya banyak yang bawa laptop. Waalaikumsalam. Masuk. Yuk masuk aja. Yang sana sudah ada bawa laptop. Tadi Haikal, ini Mahmudi, ini Rido. Yudo. Rido itu mana? Oh, Rido satunya, kelas 1 mungkin. Ini Hari, Haikal, hafal dulu. Dimas, Haikal, ya kan? Itu sih Aris, sebelah Aris. Yuda ini, saya kok Yudo. Yudo. Rido ya, Rido ini Yudo. Ada juga Rido. Gara-gara itu. Terus itu sih tadi yang masuk kelas 47 siapa namanya? Mirda. Itu? Syahdan. Yang baju kotak-kotak? Hairul. Irul. Kanan Irul? Iya, Serapuli. Lupa lagi saya. Biasanya duduk di sini lah. Oh, benar. Biasanya duduk di sini. Sebelah Rapli sih. Siapa namanya? Aini. Ya, Aini itu tim robot dulu ya. Ini sama Ain, sama si Hari. Nah, itu oke. Ini sih. Hah? Krisna. Itu sih. Nisa. Hadis ya. Salah lagi. Udahlah. Lanjut dulu ya. Berapa minggu kita libur? 2 minggu ya, kurang lebih ya. Dan dari tanggal terakhir kita ketemu tanggal 2 ya. Baik, saya duduk dulu di sini ya. Nanti kita lanjut. Oh ya, sambil di ini aja, sambil dicoba. Siapa tahu ada yang belum menginstalasi ininya, Arduino-nya. Itu si Risna. Ini coba dibagikan ke kawan-kawannya. Tadi malam sudah saya rapikan lagi biar gampang diambil. Alhamdulillah. Jadi sambil saya menjelaskan materinya sambil juga diuji coba. 2, 4. Ambil lagi. Baik, sambil jalan ya. Hari ini tanggal 7 Syawal. Mungkin ada yang 8, tapi menurut pemerintah ini kemudian adalah hari yang ke-7 hari bulan Syawal. 16 April 2024. Bentar, saya cek dulu. Yang pertemuan kapan itu OBS saya tidak merekam suaranya. Sekarang kayaknya sudah terekam. Baik. Ini materi kita yang terakhir yang kita kerjakan di pertemuan tanggal 2
Tanggal 2 ya kalau tidak salah ya. Udah 28 Maret. Tanggal 2 kalau tidak salah ya, 2. Iya. Silakan. 18 besok. Ini program terakhir yang kita kerjakan tanggal 2 April kalau tidak salah nih. Untuk kelas ini. Ya, yang kemudian belum menginstalasi Arduino ini silahkan diinstalasi. Yang kemudian belum pernah mengoneksikan itu coba dikoneksikan dulu ya sambil jalan. Baik, ini program yang terakhir yang kita coba sampaikan atau praktekkan di tanggal 2 April nih, sesuai dengan tanggal sini, tanggal 22 Ramadan. Nah, kita akan lanjut lagi nanti hari ini dengan aplikasi atau program yang berikutnya. Kita coba lihat dulu ini yang kemudian sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bahwa di modul yang kita punya sini, silakan masuk. Silakan. Ada dua bagian penting. Yang pertama ini microcontrollernya yang kemudian terpasang di Arduino Uno boardnya ya. Kemudian sini ada Arduino Mega 2560, tapi kita tidak gunakan dulu sementara ini. Nanti kita akan gunakan pada saat kita nanti kekurangan pin di Arduino Uno 256 Arduino Uno 328 ini, atau Mega 328. Di sini master micro Arduino-nya yang kita gunakan nanti untuk kita memberi dan atau menerima masukan ataupun keluaran dari microcontrollernya. Nah, di sini ada master micro Arduino itu kan kemarin sudah kita sampaikan ada berbagai macam modul di situ. Yang kita coba di pertemuan sebelumnya adalah modul LED yang 8 buah itu, dan kita akan coba juga hari ini mudah-mudahan sempat tombol dan juga display segmen ya. Nah, kemudian ya yang harus kita perhatikan baik-baik kemarin adalah terkait dengan pin konektor pin atau konektor daya ini ya. Karena ini yang kemudian tidak boleh terbalik, itu ada di pin atau konektor 1, letaknya ada di sebelah sini ya. Sebelah sini. CN1 tulisannya. Jadi kalau kawan-kawan si Risna ataupun Adis itu bisa melihat di situ konektor 1 itu yang kemudian kita koneksikan ke pin plus ataupun PCC dari Arduino board yang ada di sebelahnya ya. Nah, ini koneksinya kurang lebih seperti ini. Jangan sampai terbalik antara positif negatif atau positif dengan groundnya. Itu yang harus kita perhatikan baik-baik, jangan sampai nanti merusak salah satu ataupun keduanya atau bahkan ketiganya ya. Jadi kalau misalkan proteksi di laptopnya mungkin kurang bagus, bisa jadi nanti USB portnya yang kemudian bermasalah. Seperti misalkan yang saya alami di laptop saya ini, karena proteksi kemudian antara kipas yang saya pakai ini dengan USB-nya kurang bagus, jadi akhirnya USB-nya yang kalah. Kipasnya masih bagus, USB-nya yang kemudian rusak. Jadi satu dari dua USB Type A di laptop saya ini kemudian tidak bisa dipakai. Silakan. Jadi ingat baik-baik jangan sampai terbalik itu, positif ke 5 volt ataupun PCC tadi, kemudian yang GND itu ke ground. Yang kemudian perlu diperhatikan. Kenapa saya ulang-ulang ini? Karena itu penting untuk kemudian besok-besok itu tampak sederhana ataupun tampak sepele, tapi pada saat nanti kebalik dan sudah mulai ada asap yang keluar dari salah satu, salah dua ataupun salah tiganya, itu yang bermasalah ya. Mungkin dia ini pernah mengalami juga yang kebalik kemudian rusak modulnya dan yang kemarin banyak masih. Untung dia punya sekring, jadi sekringnya yang putus. Nah, itu kemarin terjadi. Tapi pengalaman kadang-kadang memberikan apa namanya pelajaran yang berharga ya. Baik, kita lihat di sini. Kita akan mengoneksikan, kalau kemarin sudah ya, saya kira ini saya tidak akan ulangi lagi yang terkait dengan LED itu. Ini sudah kita coba di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan ini mungkin kalau nanti kawan-kawan kemudian melakukan penelitian ataupun membuat skripsi dan terkait dengan alat, ini perlu dibuat biasanya. Jadi ada tabel hubungan antara modul A dengan modul B, ataupun ada modul A dengan B dengan C dan lain-lain. Itu kemudian harus dibuat untuk memberikan informasi ke orang lain yang kemudian membaca. Jadi misalkan di situ di Arduino Uno ya, kalau di kawan-kawan bisa lihat di situ, itu pin plusnya Arduino Uno kemudian akan terkoneksi kemana? Ke konektor 1
Yang bagian atas kemudian itu keterangan adalah yang untuk tegangan 5 volt positifnya. Itu keterangan tegangan positif dan seterusnya yang ada di situ. Dan kalau yang ada dan dicontohkan di slide ini itu yang kemudian hanya menghubungkan satu digital pin yang nomor 2 dari Arduino Uno atau dari microcontrollernya ke konektor 6 pin 1. Dan itu kalau tidak salah terhubung ke salah satu dari 8 LED yang ada di master micro Arduino boardnya. Nah, jadi ini yang kemudian harus nanti dibuat. Kadang-kadang ini diabaikan pada saat nanti kemudian kita memprogram ulang itu bermasalah pada saat kita lupa. Oh ya, kemarin itu hubungan antara pinnya kemana ya? Seperti halnya yang ada di Banjarmasin tuh, robot yang beroda untuk sepak bola itu ya Dan ya. Kita tidak membuat dokumentasi ini. Untuknya mungkin masih kalau dilihat dari programnya itu kelihatan dari Arduino sini ya, dari Arduino ID-nya ini. Nah, misalkan seperti ini. Itu kan ada tuh. Terus dia tulisannya apa namanya untuk pin analognya di pin mana itu kelihatan terus di situ. Tapi kalau misalkan tanpa keterangan ini sedikit juga keterangannya, cuman memang tidak terlalu banyak pin ataupun port yang digunakan, jadi tidak terlalu membingungkan. Kalau nanti sudah banyak, artinya dari sekian puluh pin yang ada di microcontroller itu separohnya misalkan digunakan, itu kan kemudian bermasalah kalau kita tidak memberikan informasi. Bentar ya, saya beri contoh mana ya yang banyak pinnya ya. Nah, ini ada yang robot nih, robot 1, robot 2. Ini saya beri contoh ya, bukan ini yang kemudian jadi materi kita. Nah, jadi ini adalah contoh. Ini kemudian hubungan antara microcontroller yang ada atau digunakan di robot beroda di tim robotika Semik Banjarbaru itu kemudian dia juga terhubung ke nanti laptop. Laptop itu dia akan menerima perintah si microcontrollernya. Kemudian microcontrollernya sendiri akan memberi perintah ke modul yang lain ya di sini. Jadi dia menggunakan di sini ada library-nya, ada macam-macam di sini. Saya tidak ingin jelaskan ini terlalu panjang, nanti terlalu mengarah ke sininya. Nanti ini ranahnya pemrograman robotika. Nah, di situ bisa dilihat untuk koneksi pin Arduino-nya dan pin lainnya bisa kemana saja. Di sini ada driver motor, kemudian nanti ada input dari driver motor itu sendiri, kemudian ini keterangan pin yang mana saja yang digunakan di microcontrollernya di sini ya. Ini pin yang digunakan sudah sekian banyak pin, kemudian ditambah lagi dengan pin ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan di situ sudah diberi keterangan. Kalaupun misalkan kita kemudian kehilangan dokumentasi, kita bisa saja nanti melakukan koneksi ataupun penyambungan dari microcontroller ke modul-modul yang ada di robot itu dengan informasi yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kita ubah lagi pinnya, nanti programnya juga akan berubah lagi. Nah, seperti itu ya. Ini contoh dari program yang ada di robotika. Nah, jadi kita kembali lagi ke slide sini. Nah, ini kalau misalkan kita menghubungkan dua digital pin ya yang ada di ATmega 328 ataupun ada di Arduino Uno yang kita gunakan di modul Master Micro Arduino sana. Dan ini sudah kita praktekkan kemarin. Kita sudah ingat ada aplikasi Arduino IDE yang kemudian nanti di situ menyediakan atau harus disiapkan dua prosedur ya. Dan ini harus ada, salah satu ditinggal nanti tidak jalan. Nah, ini program yang dulu kita sudah praktekkan terkait dengan menyala dan mematikan satu LED, dan di pertemuan terakhir itu sudah sampai menyalakan sekian banyak LED yang ada di situ. Jadi ini kalau kemarin sudah saya rekamkan ya. Saya tidak ini lagi. Yang dulu LED berjalan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya kira kawan-kawan mahasiswa yang kemarin itu sudah kreatif sekali membuat program lampu berjalan ini, sudah banyak variasinya. Nah, saya tadi berencana kemudian mencoba kita hari ini sebelum kita masuk ke LED segmen itu ya, kita akan coba dulu masukkan analog yang disitu kan ada potensiometer yang ini ya kemarin. Ini ada satu pin, nanti akan kita masukkan ke pin A0 yang ada di sini.
Nanti outputnya akan kita berikan ke sini. Sebelum kita berikan ke LED ataupun LCD ataupun display dot metric. Jadi nanti satu pin ini kita akan masukkan ke analog pin yang ada di sebelah mana nih? Sebelah kiri ya. Sebelah kiri sini. Baik, lanjut. Ini program LED berjalan yang tadi sudah disampaikan ataupun diperlihatkan hasilnya. Nanti bisa dilihat di slide ya. Kita akan masuk dulu ke, saya tidak ingin materinya ketinggalan walaupun kita akan masuk ke program hari ini ya, ke analog, tapi kita akan masuk dulu ke sini untuk tidak menghilangkan ataupun meninggalkan materi yang harusnya sudah disampaikan. Baik, kalau kawan-kawan lihat di situ ada 1 2 3 4 ya, bahkan 4 display segmen ini. Dan display segmen ini banyak digunakan di kalkulator zaman dulu ya. Sekarang sudah jarang digunakan, tapi sebagian digunakan oleh display atau counter yang ada di lampu lalu lintas. Itu sebagian lampu lalu lintas di daerah Banjarmasin Banjarbaru masih menggunakan itu. Dan ada yang kemudian dirakit. Kalau kawan-kawan saya dulu waktu S1 ya, itu mereka merakit sendiri ini. Ada juga yang kemudian karena perlu besar displaynya. Dulu ada penelitian terkait dengan menginformasikan jumlah parkir yang tersisa, misalkan di mall ataupun di pusat perbelanjaan gitu ya. Itu kan nanti di depan pintu masuknya itu kelihatan sekian banyak nanti parkir slot yang kosong. Nah, kemudian kalau dulu tuh karena tidak ada ataupun cukup mahal display segmen yang besar, itu kemudian dibuat sendiri, dirakit sendiri oleh kawan-kawan saya dulu kalau tidak salah ingat ya. Tapi yang sekarang dijual di pasaran itu sudah ada, jadi kita tinggal pakai saja, bahkan drivernya sudah ada, tinggal kemudian kita berikan datanya saja ke display segmen ini. Jadi display segmen ini intinya dia adalah LED yang kemudian disusun sehingga membentuk sebuah angka, maksimal angkanya itu kalau nyala sepenuhnya itu ya 8. Tapi nanti dari angka 0 sampai angka 9 itu bisa nyalakan di situ, tergantung konfigurasinya. Saya kira kawan-kawan bisa paham di situ ada konfigurasi A B C D E F G dan dot ya, dot point DP di situ. Nah, itu yang kemudian nanti masing-masing kalau kita beri di segmen-segmen itu, jadi bagian-bagian itu namanya segmen. Makanya disebut sebagai display segmen atau segmen display. Itu kalau kawan-kawan perhatikan A B C D E F G-nya itu di situ ya. Jadi kalau misalkan angka 1 yang ingin dinyalakan, tampilan angka 1, maka harus kita nyalakan yang segmen A dan C. Mungkin Adis dan kawan-kawan di situ bisa lihat. Kalau misalkan kita ingin nyalakan angka 8, artinya kan A, B, C, D, F, G, semuanya harus diberikan data menyala gitu ya. Data menyala. Terlepas nanti data menyalanya itu apakah 0, apakah 1. Nah, jadi di dalam elektronika dan atau di digital itu kan hanya 0 dan 1. Dan display segmen ini kemudian punya nanti 2 jenis. Ada yang kemudian display segmen yang bisa dinyalakan dengan data 1 atau high gitu ya. Ada juga display segmen nanti yang kemudian bisa dinyalakan dengan data low. Jadi itu ada nanti jenis display segmennya. Nanti kita lihat yang ada di tempat kita itu yang mana. Ya, nanti bisa dilihat. Nah, kemudian kalau ingin kemudian kita misalkan ada kalau ini 4 angka ya. 4 digit, mohon maaf. Kalau kita misalkan ingin buat 1000 untuk angka 1000 berarti kan kita 1.000. Di sini kita bisa nyalakan juga di bagian dot point-nya. Rapli bisa lihat di situ ada bagian bawah kanan ya, pojok kanan bawah. Itu kemudian ada titik yang kita bisa nyala ataupun matikan. Kalau nanti mau dinyalakan untuk kemudian menandakan bahwa itu ribuan gitu ya, itu bisa kita nanti beri datanya ke sana. Entah nanti 1 ataupun 0. Nanti tergantung dari jenis yang kita gunakan. Nah, saya sudah amati nanti ada di sini yang kemudian kita gunakan ya. Ini sudah ada saya perlihatkan di situ. Ya, silakan. Namanya ada kaman anoda, ada kaman katoda. Kalau dijelaskan mungkin terlalu panjang, tapi secara singkat bahwa nanti dia bisa dinyalakan itu ya masing-masing segmennya itu dengan data 1 ataupun data 0. Itu aja deh, paling sederhana ya. Kalau nanti kita melihat isi dari jeroannya si display segmen ini mungkin terlalu rumit. Karena ada nanti anoda, ada katoda. Nanti kalau kawan-kawan mau pelajari lebih dalam silahkan dilihat di datasheet-nya ya.
Nah, lihat di sini ada common anoda. Jadi kalau common anoda, kemudian untuk menyalakannya kita perlu memberikan data apa di situ? Low ya, ground. Nanti ada pin common di situ. Nah, pin common ini untuk kasus ada di tempat kita ya, pin common-nya itu sudah tidak kita perlu hubungkan kemana-mana karena dia sudah include di sini di dalam PCB-nya ini sudah dihubungkan ke ground ataupun nanti 5 volt. Nah, kita lihat nanti yang kita gunakan di sini adalah jenis common anoda ataupun common katoda. Jadi gampangannya seperti itu aja. Saya ingin sampaikan bahwa kalau common anoda itu kita ingin menyalakan salah satu dari atau salah satu ataupun salah 8 ya. Semuanya maksudnya ini dinyalakan, maka kita perlu memberikan data 0 ke semua ataupun salah satu, salah dua ataupun salah 8 dari yang ada di sini ya. Pin A, B, C, D, F, G dan dotnya itu. Karena commonnya itu sudah dihubungkan ke apa namanya tadi positif mana tadi? Nah, ini ya karena common anoda berarti positif 5 volt. Nah, ini tampilan secara elektronik kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebenarnya kita memberikan data ke display segmen ini seperti atau seolah-olah kita memberikan atau menyala mematikan saklar gitu ya. Sama seperti kita menyalakan atau mematikan LED kemarin itu. Hanya saja bedanya di sini sudah disusun dalam bentuk huruf-huruf yang kalau kita nyalakan semua maka akan membentuk huruf atau angka 8. Nanti ada juga angka yang huruf yang kita bisa buat, misalkan A kecil atau A besar di situ ya. Atau huruf H besar, H kecil bisa. Kemudian apalagi ya, huruf F bisa, huruf B, A, B, C bisa, D bisa, E bisa, F bisa, G bisa, H bisa, I bisa, J mungkin bisa, J, K agak sulit, L bisa, M tidak bisa, N tidak bisa, O bisa, P bisa, Q sulit, R juga sulit, R apalagi ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kawan-kawan bisa nanti buat ataupun nyalakan. Nah, kemudian yang berikutnya jenis yang kedua adalah jenis common katoda. Common katoda ini artinya nanti kita untuk menyalakan salah satu ataupun salah 8 dari segmen itu adalah dengan memberikan data high ataupun 5 volt ke salah satu ataupun semua pinnya ya. Itu yang kemudian kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat mungkin ada pertanyaan yang terjadi seperti apa, kurang lebih seperti ini ya yang kemudian ada di common katoda ini. Nanti kawan-kawan bisa download dari materi yang sudah ada ini, kemudian bisa pelajari lebih detailnya seperti apa. Bentar ya. Nah, ini mungkin pertanyaannya ya. Ini common anoda apa common katoda? Saya sudah mencoba ini untuk kemudian bisa menyimpulkan apakah ini termasuk jenis common anoda ataupun common katoda. Jadi yang terjadi adalah kita mempunyai data mempunyai segmen yang common anoda. Artinya apa tadi? Nah, Mudi. Apa ya Mudi? Kan dia hanya anoda dan katoda. Anoda itu kalau common anoda berarti semua bukan semua. Pin commonnya itu terhubung ke positif. Kalau pin commonnya terhubung ke positif berarti dia harus diberikan data low ya untuk kemudian dia bisa menyala salah satu ataupun semua segmennya itu. Nah, nanti kita coba buktikan. Jadi tidak perlu menghubungkan semua segmen ini dulu. Misalkan kalau ingin nyoba ya. Ini kan display segmen itu di sini nanti. Ada 8 pin sama seperti ini LED ya. LED kan di pin berapa kemarin? Konektor 6 ya. Kalau si 7 segmen ini nanti di pin A, B, C, D, F, G. Kemudian dia punya 2 konektor ya nanti ya. Itu kita punya konektor 4 dan 5 ya. Nanti konektor 4 itu untuk memilih display mana yang nyala. Sedangkan konektor 5 itu untuk menyalakan segmen-segmennya. Paham ya? Ini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, mau dipilih yang paling kiri ataupun yang paling kanan ataupun yang 2 di tengah. Nanti dengan cara memberi data di sini. Gitu ya. Jadi paling tidak mungkin kita perlu 8, 9 pin. Tapi kalau misalkan mau menyalakan semuanya, maka kita perlu nanti
8 ditambah 4, 12 pin, ditambah nanti apa namanya? 2 lagi untuk power, berapa jadinya? 14. Itu si Agus, rambutmu mana? Rambutmu mana? Saya tadi bingung. Kayaknya kemarin sebelum lebaran itu rambutnya masih gondrong. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi kita perlu paling tidak 14 pin nanti. Jadi itu kabelnya banyak di situ. Nanti bisa dibawa ya, diambil. Baik, kita bisa uji coba. Sekarang kawan-kawan bisa ambil kabel dan kemudian hubungkan. Ini ya, ini kemudian kita punya konektor 4, konektor 5. Kalau misalkan mau menyalakan salah satunya aja silahkan. Tapi kalau misalkan mau menyalakan empat-empatnya boleh. Silahkan dicoba hubungkan konektor 4 itu nanti ke apa namanya, digital pin yang ada di situ ya. Ingat kita punya 14 digital pin, jadi kalau misalkan ini 8 ditambah 2 itu cukup. 8 ditambah 2 itu kan 12 ya, berarti cukup. Nah, kita sementara ini kita sekali lagi menghindari untuk koneksi dengan pin 0 dan pin 1. Jadi kalau Haikal mungkin bisa perhatikan di situ kan kita ada punya digital pin 0 dan 1 di sebelah sini ya. Ini saya tunjuk nih. Mohon maaf kalau agak kabur di situ ya. Di sini. Jadi kita akan mulai nanti dari digital pin 2 sampai pin 13. 2 sampai 13. Nah, di sini ya koneksinya. Jadi kawan-kawan sudah bisa coba mengoneksikan. Jadi dari pin 2 itu nanti ke konektor 5 yang nomor GH ya. H itu sebenarnya poin ya, tapi kalau di situ dia tulis H. Itu kan konektor 5 atau CN5 itu A B C D F sampai H. H-nya itu nanti untuk poin ataupun titik. Nah, jadi dari poinnya itu boleh dihubungkan ke pin 2 misalkan kalau mau ya. Lurus saja terus 2 ke H, kemudian 3 ke G dan seterusnya sampai nanti konektor 41 itu ke 13. Nah, tapi kalau ini kurang lebih seperti ini ya. Ini dibalik. Jadi ini kalau mau ngikuti dari gambar slide ini, yang konektor digital pin 2 itu ke A. Jadi mungkin twist atau dipelintir nantinya. Bisa dipahami itu ya? Yang A itu kedua dan seterusnya B C D F G H-nya itu ke pin 9 sampai pin 9. Ya ini untuk keseragaman aja. Nanti kalau mau diputar-putar ataupun acak silahkan, tidak masalah sebenarnya. Yang penting programnya konsisten ya. Tapi kalau misalkan mau ngikuti ini silahkan biar sama antara program yang dibuat nanti di sini dengan yang ada di kawan-kawan sekalian. Jadi saya coba juga hubungkan ini dari masing-masing pin yang ada di situ. Adis dan kawan-kawan bisa juga coba di situ. Pin 2 ke pin A ya. 2 ke A. Jadi saya koneksikan ini ada sekian banyak pin. Saya yakin tidak ada yang buta warna, jadi tidak masalah, tinggal hubungkan saja. Kita mulai dari pin 2 ya, pin 0 dan 1-nya tidak kita gunakan dulu. Karena itu nanti terhubung ke laptop ya, untuk kemudian proses pemrograman dari dan ke microcontroller. Nah, jadi di tempat saya ini yang coba hubungkan ke A sini. Kalau sudah ada warna-warninya ini gampang, tinggal pasang saja ya. Bisa hubungkan. Kalau ada yang masih belum paham silahkan ditanyakan.
Baik, ini sudah saya coba hubungkan antara digital pin 2 sampai pin 9 sudah terhubung di tempat saya ini. Kemudian yang 4 lagi belum, tapi saya coba hubungkan power dulu ya, ini power. Yang positif ke positif. Satunya ke ground. Baik, saya coba dulu nih, bisa connect tidak? Lima volt, oke. Oke, tempat saya sudah nyala. Kurang 4 pin ya, saya pasang. Kurang 4 pin. Ini 2. Oke. Kalau masih kurang di bawahnya ada masih terkabel. Ada yang sudah? Semuanya sudah menginstalasi Arduino IDE-nya ya. Yang di tempat saya masih versi 2.10 apa 2.01 itu. Baik, ini positif ke D1. Digital 1 spin 10. 10. Kemudian 11. Ini kemudian 12. Ya, jadi dari 14 pin yang ada di situ, itu 12 pinnya sudah terpakai ya di sini. Ini dari 14 pin yang ada, digital pin yang ada di situ, 12-nya sudah terpakai di sini. Kita akan coba dulu ya. Lihat. Baik, kita akan masuk ke program ya. Ini koneksi, ini contoh ya. Jadi kalau kita nyoba itu jangan nyoba langsung program yang banyak, nyoba yang singkat, yang sederhana dulu. Nah, ini contoh tampilan dari Seven Segment kalau digunakan untuk menampilkan angka ya, 0 sampai 9. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana ini bisa ditampilkan di display Seven Segment sini. Nah, jadi kalau kawan-kawan nanti bingung, ini sudah saya buatkan, kemudian konfigurasinya ya. Untuk kemudian kalau menyalakan angka 0, maka segmen apa saja yang kemudian diberi data low. Kalau angka 1, kemudian apa saja yang harus nyala. Seperti ini kan kalau angka 1 berarti segmen B dan C yang kemudian kita nyalakan. Dan seterusnya di situ ya. Nanti kawan-kawan bisa pelajari satu-satu. Dan kebetulan di sini ini semua angka ini tidak menampilkan titik ya. Titiknya saya matikan di sini. Kawan-kawan bisa lihat di situ semua titiknya beri data high. Baik angka 0 sampai angka 9. Baik, kita lanjut dulu di sini. Oh, sama ini. Keulang ya. Nah, ini sudah saya buat cukup lama. Sekarang kita coba lihat dulu ya. Saya mulaikan dari yang sederhana dulu. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari tadi tutup dulu. Kita buka file baru. Nah, kita beri keterangan dulu nih. Display Seven Segment. Itu ada pertanyaan? Apa katanya? Dari pin, kita ulangi ya. Mungkin ada yang ketinggalan, mohon maaf. Oh, kok dari sini?
dari awal lagi. Nah ini ya, kena pertanyaan lagi. Dari pin mana? Pin 2, digital pin 2 itu ke konektor 5 yang nomor A atau huruf A. Dan seterusnya tinggal dirunut saja. 2 ke A, 3 ke B, 4 ke C, 5 ke D, 6 ke E, dan seterusnya. Nanti pin 10 itu digit 1. Digit 1 kalau tidak salah nanti paling kiri. Digit 4 itu paling kanan. Itu nanti untuk memilih digit mana yang kemudian kita ingin nyalakan. Baik, saya masuk ke program sini lagi. Microcontroller. Terus saya freeze dulu yang tadi ya. Siapa tahu mungkin ada yang kemudian saya freeze yang sini dulu. Freeze-nya mana? Oke, saya freeze dulu situ sambil saya ketik programnya di sini ya. Baik, saya buka freeze-nya ini. Nah, di sini saya coba buat keterangan ya terkait dengan program yang sekarang kita coba buat ini. Yang pertama, di Puet Setup kita akan menginisialisasi semua pin yang ada di microcontroller yang kita gunakan ya. Dari pin 2 ini kalau dibuat gini boleh sih. Ini ya, 2, 3, 4. Tapi saya buat berjenjang seperti ini ya, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini untuk menghemat tempat saja, biar kalau ditampilkan di slide ini bisa tampil semua. Yang atas ini cuma keterangan, ini untuk kemudian memberi informasi apa yang kita kerjakan di sini. Nah ini misalkan kita disuruh menyimpan sebelum nanti mengupload. Hari ini kelas 46. Ini kuliah kelima ya. Kuliah kelima apa kuliah keempat ya? Kuliah keenam. 6. 5 apa 6? 5 ya? Satunya itu yang kosong itu ya. Saya tulis 5 aja. Tanggal 16 April 2021. Masih menyimpan. Baik, saya kirim ke grup saja nih ya si program ya. Mau biar tidak lama menunggu mengetiknya ya. Nah, saya kirim dulu nih. Mana nih?
Itu tinggal, bisa nggak di copy paste seperti itu? Bisa ya? Oke. Coba di copy paste dulu di situ. Biar saya tinggal menjelaskan ya. Baik, yang terhubung di tempat saya sekarang adalah COM8, COM9. Arduino Uno. Ini sudah COM6 atau COM9. Kabelnya bisa error. COM7. Saya coba dulu ya, ini bisa jalan apa enggak? Bisa jalan. Nah, di tempat saya sudah jalan ini. Kalau kita lihat ya, tuh mati. Saya ganti USB-nya dulu. Ini yang rusak. Oh, enggak. Saya bawa lagi kok. Ada di sini. Jadi kalau tadi program yang sudah saya berikan di grup itu kemudian diupload, kurang lebih hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah ini dia. Angka 0 ya, karena yang kita nyalakan di situ semua segmen kecuali G ya, kecuali G. A, B, C, D, F, kecuali G dan H-nya atau dot point-nya. Hasilnya seperti ini. Nah, ada yang sudah nyoba? Oh, jadinya apa tuh? Salah pin berarti. Salah pin. Jadi kalau itu diupload hasilnya terusnya angka 0 ya. Adi sudah ngupload. Jadi di grup sudah saya kirim ininya filenya. Di grup sudah saya kirim filenya ini untuk kemudian kawan-kawan bisa kemudian gunakan ya. Baik, jadi tempat saya ini koneksinya ke COM7 untuk Arduino Uno-nya. Kalau sudah, sekarang kita coba buat lagi ya. Ini saya save as dulu. Ini simpan dulu. Ya, simpan. Kemudian coba kita modifikasi ini. Kemudian ini namanya nomor 2 nih. Jadi kalau program yang tadi saya berikan itu kemudian diupload hasilnya harusnya angkanya 0 ya. Nah sekarang gini, di sini kita tambahkan tanda kurung perawal tutup ya. Kemudian di sini tadi kita buat satu void namanya angka 0. Angka 0. Nah gini ya, angka 0 kurung buka kurung tutup ini. Nah, sekarang kita panggil di sini angka 0.
Jadi tadi ini memanggil void angka 0. Di void loop tadi kita memilih display yang kemudian kita ingin nyalakan, yaitu digit ke 1 ya, atau di paling kiri. Kemudian kita beri data low tadi untuk kemudian itu dipilih sebagai display segmen-segmen yang menyala ya. Jadi yang menyala itu pilihannya adalah di sini yang saya highlight ini. Kemudian untuk kita sekali lagi akan memanggil prosedur atau void angka 0 di sini, yang isinya tadi adalah menyalakan sekian banyak ini. Nah, ini kalau saya automatickan jadinya seperti ini. Saya simpan. Nah, kalau ini saya upload, hasilnya pasti sama. Ini saya kirimkan lagi ya. Saya kirimkan lagi ke grup nih, biar kawan-kawan, kalau saya takut ketinggalan. Nah, itu yang kedua saya kirim lagi. Yang sekarang sudah ada prosedur yang seperti ini. Barusan saya kirim lagi ke grup. Nah, jadi kalau diupload sama hasilnya, karena yang dipanggil adalah ini, angka 0. Nah, sekarang coba dipindahkan ya. Kalau tadi kan di digit ke 1, sekarang kita pindah ke digit yang lain. Caranya adalah kita memindahkan posisi digitnya dengan cara memberi low di tempat yang lain ya. Sekarang gini. Saya save as lagi aja ya. Saya pindahkan ini. Yang sini low. Yang digit keduanya yang low, digit satunya yang high. Nah, ini agak lama menyimpannya di laptop saya. Ya, tadi kan yang menyala di paling kiri atau digit 1. Sekarang digit satunya kita low kan, kita high kan. Yang sini kita low. Nah, harusnya dia akan berpindah ke digit yang 2 ya. Digit satunya off. Saya upload. Nah, dia pindah ke sini. Saya pelintir-pelintir nih ya, pindahnya ke sini. Ya, pindahnya ke sebelah kanannya ya. Nah, begitu juga kalau kita pindahkan lagi ke posisi yang lain. Jadi saya kira gampang saja untuk memindah-mindahnya ini. Angkanya baru angka 0 ya. Mungkin kawan-kawan sudah bisa lihat di sini ya, angka yang lain. Ini angka 2, angka satunya mana? Nah, ntar saya kopikan perlahan ya angka masing-masing itu ke grup. Itu angka 1. Dia tidak mengetik terlalu lama. Angka 2. Angka 3 itu. Angka 4. Angka 5 nih.
Masing-masing angka ini prosedurnya sudah saya upload ke grup ya. Nah, sampai angka 9. Jadi yang angka 9 sudah saya upload ke grup juga di sini. Nah, ini ya. Ini kalau kita jalankan secara bergantian angka 0 sampai 9 itu kurang lebih seperti ini caranya. Saya masuk lagi ke yang tadi ya. Sembilan. Delapan. Silakan dipindahkan masing-masing prosedur angka tadi ke Arduino IDE-nya ya. Ini saya copy paste angka 6, 7, 6, yang 5, 4. Adis sudah bisa hidup? Sudah bisa hidup? Sudah dihubungkan? Ada problem di menghubungkannya? Coba saya freeze-kan di sini ya. Mungkin bingung di sini ya. Ini saya ini kan. Itu saya freeze-kan di situ. Jangan sampai kemudian tidak paham terus tidak bertanya ataupun mandek di situ ya. Jadi jangan nanti di akhir-akhir kemudian baru bertanya cara mengoneksikannya seperti apa. Baik, ini koneksi angkanya sudah, angka 1, angka 0-nya mana tadi? Angka 0. Nah, di sini ya. Program loop atau program utamanya ini, kalau kita sebut dia sebagai program utama, ini boleh saja di atas dari prosedur angka-angka yang ada di sini ya. Jadi kalau misalkan umumnya sih bisa juga dimasukkan atau diletakkan di paling bawah nih. Ini saya pindahkan ke paling bawah ya. Jadi prosedur angka-angkanya itu ada di atas, loopnya ada di paling bawah. Ini saya buka lagi prisnya. Ya. Program utamanya saya pindahkan di sini. Jadi void loop. Angka 0, angka 1 dengan what?
Nah, ini kalau dia dipanggil tanpa kemudian kita delay ya, kita lihat hasilnya nih. Dipanggil tanpa delay. Artinya perubahan antara satu error. Nah, apa errornya di sini? Kurang sini. Float. Nah, ini tampilannya seperti ini kalau tidak kita delay. 8. Karena angka yang data yang paling banyak di di upload itu adalah ditampilkan adalah tampilan angka 8. Tapi kalau misalkan kita masing-masing tampilan ini kita delay ya seperti tadi. Kita delay misalkan 1 detik tadi, delay. Oh ya, kita buat delay gini aja, delay kemudian angka delaynya misalkan T ya. T kecil. Jadi kita tambahkan delay T kecil di sini. Nah, di masing-masing angka yang dipanggil ini kita beri delay. Delay dengan kemudian nilai itu T. T itu akan kita beri di sini. Di atasnya ya, kita beri aja sini. Misalkan kita beri data integer, int, kemudian T sama dengan 1000. Ini artinya kita akan memberi variabel T ini yang kita setting atau kita buat dia dengan tipe data integer dan nilainya adalah 1000. 1000 ini sama dengan 1 detik ya. Nah, sekarang saya upload. Sudah jalan. Oh, kebanyakan 10.000 ya, kebanyakan. Pantesan tidak ini. Saya upload ulang. Nih, kawan-kawan bisa lihat sini ya. Hasil tampilannya. Udah panas laptop nih. Jalan. Oh, belum dikirim ya? Nah. Kalau buat sendiri bisa nggak? Nah, dari ini ya, dari tabel ini. Biar tidak semuanya di ini kan. Ntar ya. Saya ke slide sini ke 9. Nah, dari sini nih. Biar ada sedikit usahanya ya, karena semuanya kan sudah diberikan. Itu angka 9 yang paling bawah. Sebenarnya tinggal menyalakan semuanya, kemudian dimatikan 2 segmennya. Kan angka 9 itu kan gini. Nah, ini A, B, C, D, kemudian ini ini F, E-nya mati, ini G. Dan H-nya nih ya, H-nya juga mati.
Jadi tinggal A, B, C, D, E-nya mati, F, G. Itu kan ya, Mas? F, F-nya, E-nya low. Saya filmkan dulu ini. Kalau ada yang masih kesulitan, silahkan ditanyakan. Hari, sudah dicoba hubungkan? Si Aulia mana? Oh, Ozo. Oke, display 7 segment. Hmm. 0 sampai 9. Apa lagi? Ada yang bisa jawab? Mamudi, apa Mamudi? Kalau dihidupkan apa? Coba aja dihidupkan. Ada nggak? Sebenarnya tidak berpengaruh secara ini ya, tapi kalau nanti pas keperluan tertentu, misalkan seperti tadi ya, Yudo, kita ingin menyalakan angka 1000 dan itu kita ingin pisahkan menjadi ribuan, puluhan, satuan, ribuan, puluhan, satuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, baru akan ada gunanya di sini. Tapi kalau sekarang karena tidak digunakan, jadi saya matikan. Tapi kalau penasaran mau dinyalakan, coba dinyalakan. Yang titik H-nya itu diberi data low. Nanti muncul di situ. Itu yang H-nya kan dimatikan semua. Karena memang sementara tidak digunakan. Saya kembali ke program tadi dulu ya. Ini kan yang kita nyalakan adalah salah satu dari sekian dari 4 display ini, 4 digit ini. Sekarang kita coba nyalakan 4-4-nya. Saya save as dulu nih. Simpan dulu. Ini saya simpan file yang keempat. Nanti saya kirim lagi seperti kemarin ya file-filenya. Biar kawan-kawan punya arsip juga. Sekarang saya atau kita akan nyalakan ini di empatnya ya, empat digit ini. Nanti kalau ujian akhirnya praktikum satu-satu, siap nggak? Sudah kaget yang situ. Ada kemungkinan seperti itu ya nanti ya. Makanya saya paksa untuk praktikum di kelas seperti ini untuk nanti persiapan kalau ujian akhir semester saya minta satu-satu mengerjakan. Entah nanti si kampus menyediakan komputer di lab itu kan, jadi tidak bawa laptop tidak apa-apa, tinggal pakai saja di sana. Karena ada 9 modul berarti paralel 9 orang, 9 orang, 9 orang itu bisa. Ya harapannya di kelas ini bisa walaupun terbatas tapi bisa dipraktekkan. Yang kemudian tidak bawa laptop kan bisa gabung ke kawannya yang bawa laptop. Sudah Mamudin coba dotnya?
Atau itu sekarang coba yang itu ya, itu nyala semua digitnya itu saya nyalakan atau kita nyalakan pakai data low semua di digit selectionnya. Saya sebut itu digit selection. Jadi kurang lebih seperti ini jadinya. Nah mungkin pertanyaannya bagaimana menyalakan 1, 2, 3, 4 nah itu. Digit 1 untuk angka 1, kemudian digit digit 2 angka 2 gitu gimana caranya. Baik, saya ingin tambahkan satu lagi nih. Ini biar biar menarik ya, tidak terlalu monoton di situ aja. Kita tambah kabel satu lagi. Kabel yang sama tadi. Habis kan ya? Iya, saya ada lagi. Oh, ada kabel rahasianya. Kurang. Nah, simpan dulu. Sudah. Nah, saya tambah kabel satu. Nah, kalau mau nambah silahkan ditambah. Sudah masih ada yang belum paham di program yang ini? Yang Putri tampaknya belum dicoba sampai detik ini. Sudah dicoba belum? Lima, 9. Saya buka lagi satu ya, apa namanya presensi ya. Bentar. Saya tutup sebentar. Saya isi dulu ya ininya.
Tanggal 2. Kalau ada kesulitan silakan ditanya lah. Ini saya aktifkan dulu nih presensinya. Oke, sudah. Tanggal 16 April. Baik, jadi kalau itu sudah ya, saya tambahkan satu lagi nih program. Saya menambahkan satu pin, saya cabut dulu nih. Ini ada potensiometer nih ya, potensiometer. Kemudian kita hubungkan ke pin A0 di sini. Kalau pinnya kurang, ambil kabelnya nih. Ada lagi, tambah satu lagi, satu pin aja. Itu saya kirim ke ini ya, ke grup. Membaca. Itu di atas tuh Mamudi. Tuh di atas.
Ambil satu. Itu satu. Satu aja. Ya. Ya, coba sekarang di apa namanya di download yang ada di grup. Nah, sekarang coba dilihat. Kira-kira kita bisa tampilkan tidak hasilnya nanti di display ini ya. Bagaimana caranya? Tapi kita mungkin akan tampilkan berupa levelnya saja ya. Karena untuk menampilkan hasil semuanya nanti kita perlu display LCD. Kalau segmen agak rumit. Nah, sekarang saya upload ini. Nah, ini kan kalau kita putar-putar setelah diupload ya, kita tidak bisa melihat hasilnya ini seberapa nilai dari potensiometernya. Jadi sekali lagi itu dihubungkan ke A0 ya, A0, analog. Di sebentar. Posisinya ada di sini. Nih ya, ini ada A0-nya nih. Nah, itu ada A0. Nanti dihubungkannya ke sini. Konektor 13 ya, konektor 13. Jadi konektor 13 ke A0. Ini ada konektor 13 ke A0. Satu pin aja. Konektor 13 ke pin A0. Nah, itu yang kemudian kita akan baca hasil dari kita memutar dan memutar maksimal dan minimal dari si potensiometer ini ya. Waktu kita tinggal 12 menit. Mudah-mudahan cukup untuk kemudian kita bisa tampilkan. Baik, saya kembali ke program. Itu cukup menghubungkan satu pin itu aja. Konektor 13 ke A0. Kemudian di sini kita punya serial monitor ya. Nah. Kalau sudah terkoneksi, maka ini dia, ini koneksi antara potensiometer ke apa namanya ke Arduino ya. Jadi dari microcontroller ke laptop ini dan potensiometer ke sini dan dari microcontroller ke laptop. Dia sekarang terkoneksi. Nah, sekarang nilainya 0 itu. Connect gak nih? COM7 baut. Oh. Nilainya ada di bawah sini. Mana ya? Ini ya, nilainya berubah-ubah nih sudah nih. Nah, saya ingin dia bisa tampilkan update terus gimana ya? Jadi di tadi serial monitor ini tools, kemudian ada serial monitor nih. Yang perlu kita samakan adalah ini.
Ini kan serial begini jalur komunikasi antara laptop ke microcontroller itu dia menggunakan baud rate atau kecepatan baca tulisnya itu 9600 bit per second bps. Dan di sini kita perlu samakan ya. Kalau misalkan mau dibuat lebih kencang lagi nih 19200 maka sini kita ganti. Jadi 19200. Kita upload lagi, upload ulang. Ini biar kecepatan transfer datanya lebih kencang lagi ya. Nah, tapi kalau kita ingin menghubungkan dengan koneksi 9200, ini juga diganti 19200. Ini lebih kencang lagi nih. Nah, di tempat saya ini nilai maksimum dari si potensiometernya adalah 1022 ya, 1022 tuh. Nilai minimumnya tadi 0 ya. Kalau nilai tengahnya ini saya tulis di slide aja ya. Jadi ya. Ini saya tambahkan di slide-nya biar nanti kawan-kawan bisa coba. Ini biar nanti bisa dilihat lagi ya programnya. Nah, ya sebenarnya sederhana ini aja program tidak terlalu panjang. Nah, dah hasilnya, kawan-kawan bisa lihat ya. Saya tarik sih. Nah, kalau kawan-kawan melihat di situ ya hasil dari pembacaan potensiometer ini, posisi paling kiri adalah 0 tadi itu ya. Kemudian paling kanan itu 1022. Di tengah-tengah itu 479 ya. 479. Jadi ini saya tambahkan di sini ya. Slide.
nilai nol ya. Ini saya tuliskan nilainya 0. Kalau posisinya paling kanan 10,22. Di Mahmudi berapa? Di Yudo berapa? Paling tinggi berapa? 10,22. 10,23. Oh ya, beda-beda ya. 10,22 antara 10,22 10,23. 10,23. Di hari berapa, Ri? 10 berapa, Ri? Error. Oh. Jadi nggak kayak ini, Pak. Jadi Denny lagi ke sana. Ini 10,22, 10,23 ya. Nah, kita akan coba 3 posisi ini dulu ya. Kalau misalkan dia berada di bawah, kita tadi beri posisi tengah ya. Saya beri posisi tengah dulu. Oh, posisi tengah. Tengah. Nilainya tadi kalau di posisi tengah 479 kalau tidak salah ya. 479. 479. Kita buat gini. Kalau dia nanti posisinya kurang dari 479, maka display 7 segmentnya akan menampilkan angka, kalau dia 0, angkanya 0. Kalau 0 sampai 479, angkanya 1 ya. Coba. Nih. Coba buat program yang menampilkan hasil konversi ya. Waktunya kayaknya tidak cukup nih. Tapi nanti bisa dibuat berikutnya ya. Ke nilai 478 ya, beda 478 479 ya kurang lebih ya. Sama dengan 0. Display 7 segment menampilkan angka 0. Jika nilainya antara 0 sampai dengan 478 tadi ya, 479, maka tampilannya misalkan 02 gitu ya. Boleh lah 2. Jika nilainya antara 479 dan 1023 ya. Nilainya dan kurang dari ya, harusnya ya. Kurang dari 1023 nilainya, maka tampilannya misalkan 4. Jika nilainya sama dengan 1022 atau 1023, maka tampilannya 6. Saya kira kawan-kawan bisa membayangkan ya. Nah, ini penugasannya, istilahnya penugasan. Nanti dicoba dibuat di rumah karena waktunya sudah habis. Jadi kawan-kawan bisa coba nanti di rumah mereka-reka kira-kira programnya seperti apa.
Jadi dari tampilan tadi, sebenarnya kalau diserahkan ChatGPT gampang ya. Tapi nanti jalan tidaknya dicoba sendiri ya. Nanti saya juga penasaran kalau nanti gini kita uh, suruh ChatGPT untuk membuatkan, kira-kira hasilnya seperti apa. Misalkan ada ChatGPT nggak sih? Bentar ya. Oh, jadi kan? Tapi jalan tidaknya kita tidak tahu. Nah, itu dia. Tapi paling tidak ada gambaran gitu kan? Paling tidak ada gambar. Coba lihat. Saya perbesar dikit ya. 2, 3, 4, 5 sama nggak dia tadi? Beda ya, karena kita kan memulainya dari 2 tadi ya. 2 itu untuk segmennya ya kan. Nanti disesuaikan saja. Jadi ini ChatGPT sudah buatkan programnya, tapi kita perlu menyesuaikan. Jadi itu bedanya kalau kita minta bantuan ChatGPT dengan kita membuat sendiri dengan melogika atau membuat algoritma dari yang tadi diminta ya. Nah, itu kan dia juga kayaknya pakai ini nih, pakai apa namanya? Ada library-nya, 7 segment. Nah, ini mungkin tidak jalan kalau kalau kita nekat ya, nekat. Tapi tidak apa-apa, ini tidak masalah. Saya copy, kemudian kita buat program baru nih ya di sini. Bentar ya, waktunya sudah habis sebenarnya. Saya masukkan sini. Untuk membuktikan saja seperti saya sampaikan sebelumnya, ChatGPT itu dia membuatkan program yang tidak ada errornya, tapi pada saat kita jalankan di board kita atau di modul kita itu belum tentu jalan. Ini sudah saya copy paste apa adanya. Apa katanya? Nah, itu dia. Karena kita tidak punya si library 7 segment. Makanya dia sudah terminated di situ. Ya, error di situ. Karena kita tidak punya. Kalau misalkan kita hilangkan ini, kita upload, mesti juga akan ada error. Karena di bawahnya dia menggunakan itu dia. Nah, itu dia. Jadi itu saya sampaikan kalau kita murni mengandalkan ChatGPT seperti itu kasusnya ya. Baik, saya kira itu dulu untuk hari ini. Tadi tolong penugasan yang terakhir. Sebenarnya tidak penugasan sih. Dicoba aja ya nanti ya, dicoba aja. Coba aja dengan kemudian kombinasi dari program yang sudah ada tadi sebelumnya, kemudian dicoba dikombinasikan. Karena ini contoh di ChatGPT-nya kan ada tinggal if ini else apa, if ini else apa. Diikuti saja. Tadi yang pin-pinnya disesuaikan dengan yang karena kita menyesuaikan dengan yang sudah kita praktekkan tadi sebelumnya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun program yang kemudian tidak jalan di beberapa kawan-kawan yang hadir hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar di situ aja Anu Mahmud enggak apa-apa. Nah, biar nanti kawannya pakai lagi. Kita lanjut lagi nanti ya.